Desmond Doss lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1919 dan tidak tahu bagaimana caranya untuk menyerah. Tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan tidak mau membawa senjata karena itu, sehingga benar-benar merobek manusia menjadi dua. Tentara Jepang bertahan di dataran tinggi, sedangkan tentara Amerika menyerbu dari dataran rendah. Sosok Desmond Doss muncul dan merangkak di medan pertempuran, membawa kembali satu demi satu tentara yang terluka ke garis belakang, tidak membawa senjata. Hai, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari dan membahas hal-hal menarik yang ada di dunia ini. Dan semoga saja you guys enjoy the video. Tak salah Desmond Doss untuk membawa satu pistol ke medan perang manapun. Sudah bisa dipastikan bahwa dia akan menolaknya. Dia adalah tentara dan dia akan bersedia berangkat ke medan perang manapun. Namun dia memiliki satu syarat untuk keberangkatannya. Dia akan berangkat dengan tangan kosong dan tidak akan mau membawa senjata api manapun. Alasannya adalah karena dia merupakan unit medis dan dia berperang untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk mengambilnya. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya, jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Just langsung ke videonya. Desmond Doss lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1919. Desmond Doss merupakan sosok anak yang penuh dengan empati. Cerita hidupnya seperti yang telah diperkirakan dari sosok yang berbudi luhur. Ketika dia masih kecil, dia pernah berjalan sejauh 6 mil untuk mendonorkan darahnya kepada korban kecelakaan yang merupakan orang asing. Setelah mendengar tentang perlunya darah dari stasiun radio lokal, beberapa hari kemudian Desmond menempuh jalan panjang yang sama untuk melakukan hal yang sama. Desmond Doss juga merupakan orang yang membenci senjata, bahkan sampai dia menjadi tentara sekalipun. Kebencian Desmond Doss terhadap senjata berasal dari melihat ayahnya yang mabuk dan mendorongkan pistol ke pamannya selama bertengkaran, dan dari keyakinan agamanya. Ibunya berhasil menyita pistol dari suaminya dan menyuruh Desmond Doss untuk menyembunyikannya. Sebagai anak kecil yang baru pertama kali memegang senjata, Desmond Doss sangat terguncang. Dia bersumpah bahwa itu merupakan terakhir kalinya dia akan memegang senjata. Di masa kecil, Doss menghabiskan masa kecilnya melakukan hal-hal seperti meratakan koin di rel kereta api dekat rumahnya di Lynchburg, Virginia, dan bergulat dengan adiknya, Harold. Harold mengatakan bahwa Desmond tidak terlalu menyenangkan untuk diajak bergulat karena dia tidak akan pernah bisa menang. Bukan karena Desmond sangat terampil, tetapi karena dia tidak pernah menyerah dan tidak tahu bagaimana caranya untuk menyerah. Pada usia 18 tahun, Desmond Doss dengan patuh mendaftarkan diri untuk wajib militer dan bekerja di sebuah galangan kapal di Newport News, Virginia. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Desmond Doss pun menjadi salah satu bagian dalam orang yang ikut perjuangan tersebut. Tetapi fakta bahwa dia menolak membawa senjata, apalagi membunuh siapapun, membuatnya mendapatkan label penolak tanggung jawab. Tentu saja sebagai tentara, membawa senjata itu penting demi melindungi diri sendiri dan rekan-rekan di medan perang. Namun Desmond Doss
bersikeras bahwa dia masuk ke unit medis karena satu alasan. Tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan tidak mau membawa senjata karena itu. Penolakannya ini membuat omen buruk. Omen itu merupakan pertanda. Bahkan di camp pelatihan kadet, orang-orang di sana akan dengan sengaja memaksa DOS untuk melakukan latihan tembak. Sebenarnya itu bukan disengaja, karena memang itu merupakan program pelatihannya yang diwajibkan untuk menembak. Namun DOS tetap bersikeras untuk tidak memegang senjata. Tidak aneh apabila banyak kawan tentaranya yang membenci DOS karena hal itu. Mereka mengatakan bahwa DOS merupakan sosok yang sok suci dan pengecut. Dia bahkan seringkali dipukuli oleh tentara seperjuangannya karena kelemahannya ini. Tanpa senjata di medan perang, yang lain bersikeras, DOS tidak berguna bagi mereka. Selebihnya, instruktur dan tentara berpangkat tinggi di kamp pelatihan itu bahkan sama membenci DOS. Mereka tidak mau membawa orang yang kemungkinan akan membahayakan orang lain ke medan perang. Maksudnya adalah orang macam apa yang mau memberangkatkan tentara yang tidak mau memegang senjata ke medan perang. Padahal musuh pasti tidak akan segan-segan membawa senjata. Desmond Doss sering diberi tugas tambahan yang sangat berat sendirian tatkala di kamp pelatihan. Di satu sisi, para instruktur menikmati menyiksa DOS. Di sisi lain, mereka berharap bahwa DOS akan tidak betah dan keluar dari kamp pelatihan sebelum keberangkatan ke pertempuran. Untuk keselamatan DOS sendiri dan kepentingan bersama, penolakan DOS ini bahkan sempat menyeretnya ke pengadilan militer. Aduan yang dilayangkan kepadanya adalah tuduhan sebagai seorang yang hendak menyabotase angkatan darat dan membahayakan pertempuran. Namun dalam pengadilan itu, Desmond Doss berdiri dan bersaksi sebagai orang yang murni ingin membantu, terlepas dari keyakinannya yang berbeda. Tujuannya adalah untuk melayani Tuhan dan negara. Yang dia inginkan hanyalah membuktikan bahwa kedua tugas itu tidak saling bertentangan. Berharap bahwa keputusan mereka tidak berakibat buruk, Desmond Doss pun pada akhirnya diberikan izin untuk berangkat ke medan perang. Kemudian datanglah pertempuran di Okinawa Maeda Escarpment, atau yang disebut oleh orang Amerika sebagai Hacksaw Ridge. Pertempuran itu jatuh pada tanggal 5 Mei tahun 1945. Itu merupakan serbuan yang sangat melelahkan, dihadang oleh artileri yang datang begitu cepat dan marah, sehingga benar-benar merobek manusia menjadi dua. Tentara Jepang bertahan di dataran tinggi, sedangkan tentara Amerika menyerbu dari dataran rendah. Untuk mencapai garis pertahanan Jepang, tentara Amerika harus menaiki sebuah tebing sebelum kemudian mereka harus melewati dataran yang menjadi sasaran bombardir artileri. Secara mental dan fisik, itu sangat membebani tentara Amerika karena medan pertempuran tidak terlalu menguntungkan bagi Amerika. Banyak tentara Amerika yang terjebak di ladang artileri karena pasca mereka masuk dan terluka, mereka kesulitan untuk kembali. Pertahanan Jepang yang gila-gilaan membuat mental tentara Amerika drop sesaat setelah memasuki ladang artileri. Tidak jarang tentara yang terkena tembakan dan tidak mampu bergerak ditinggalkan begitu saja oleh rekan mereka. Ya, terluka di situ sama saja sudah pasti mati. Mereka yang terluka, terjebak dan tidak mampu bergerak, hanya bisa diam dan menunggu hujanan peluru atau bom berikutnya akan menghantam mereka. Tidak ada harapan, dan korps pasukan yang mundur kemungkinan tidak akan kembali untuk menyelamatkan mereka. Disitulah saat mereka kehilangan harapan, sosok Desmond Doss muncul dan merangkak di medan pertempuran. Orang yang mengira Desmond Doss akan mati pertama di pertempuran tidak waras ini ternyata sudah mengendap-endap di area pertempuran sembari membawa selendang. Dia mencari, menggotong, dan membawa kembali satu demi satu tentara yang terluka ke garis belakang. Tidak membawa senjata, membuatnya lebih fokus dalam menyelamatkan lebih banyak nyawa. Jam demi jam berlalu, Desmond Doss kembali dan berangkat ke ladang artileri berulang kali. Setiap kali dia terlihat dari garis belakang, dia akan menggendong seorang prajurit yang kakinya hancur atau yang tidak mampu bergerak karena terluka.
selama 12 jam saat ladang artileri hanya menyisakan bangkai-bangkai tentara yang sudah mati saja. Desmond Doss menggendong setidaknya 75 prajurit pulang dari kematian. Pengabdian Desmond Doss di medan perang Jepang masih berlanjut pasca Hacksaw Ridge. Dia kembali menyelamatkan nyawa orang-orang yang terluka di medan pertempuran lain yang jaraknya sekian mil jauhnya dari ladang artileri Okinawa. Pasca perang berakhir, meskipun mendapat luka yang cukup parah, Desmond Doss masih bisa pulang ke tanah air dengan selamat. Hal itu diyakini sebagai campur tangan Tuhan yang masih memberikannya kesempatan untuk hidup. Setelah keberanian dan kepahlawanan yang luar biasa, Desmond Doss akhirnya mendapatkan rasa hormat dari rekan-rekan prajuritnya. Komandannya datang ke rumah sakit dan memberitahu bahwa dia telah mendapatkan Medal of Honor untuk jasanya. Setelah menganugerahkan medali kehormatan kepada Desmond Doss, Presiden Harry Truman dilaporkan berkata bahwa kamu benar-benar pantas untuk menerima ini. Aku menganggap ini kehormatan yang lebih besar daripada menjadi presiden. Pasca pensiun dari militer, Desmond Doss hidup sampai usia 87 tahun. Tetapi dia akan terus hidup sebagai orang yang pernah menyelamatkan puluhan nyawa sambil mempertaruhkan nyawanya sendiri. Itu. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait video kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Now, it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.